Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat ya semuanya ya teman-teman ya. Semua saudara-saudara saya dimanapun Anda berada. Pagi hari ini saya akan menjawab pertanyaan dari teman-teman yang memang harus menjadi tugas saya. Kenapa saya yang memberikan statement lagi. Saya memberikan materi di awal tentang bagaimana pandan itu original dan tidak dipotong tapi bercabang, kan gitu kan ya. Nah, bagaimana cara menanam menurut saya yang ideal dan tidak ideal ya. Menanam yang ideal dan tidak ideal, itulah materinya hari ini. Kenapa begitu? Karena banyak yang masih bagaimana caranya bercabang, apakah dipotong lalu akan timbul cabang? Betul juga, tapi itu salah ya. Untuk mendapatkan pandan, kalau dipotong begini memang dia akan bercabang, tapi nggak original, nggak asli ya. Nah, contoh bercabang saya yang ini sama yang ini sama sekali tidak ada potongan. Nah, bagaimana caranya? Caranya adalah sama, dirempes, diproning. Tapi caranya proning jangan dipotong sama gunting, jangan diproning sama pisau. Tapi proningnya caranya adalah sobek tengahnya, tarik ke bawah, shoot, shoot. Ini caranya. Oke. Ini adalah nanam yang menurut saya kurang ideal. Kurang ideal kenapa? Karena batangnya sudah panjang. Ya, ini nggak ideal bagi saya. Ya, kenapa? Karena batangnya sudah terlanjur panjang. Yang nanam yang ideal adalah semacam ini. Kalau dari awal semacam ini nanam ideal. Kenapa? Karena belum ada batangnya. Pada saat ini kita rempes, kita proning, maka ini akan jadinya nanti seperti ini. Nih. Ini pada saat kita ini awalnya batangnya cuma satu kayak ini. Kayak ini awalnya, ya. Awalnya kayak ini cuma satu batangnya. Maka setelah ini kita habiskan semua, maka dia akan muncul. Ini kasusnya, ya. Kasusnya kayak ini. Kenapa? Karena nanamnya sudah terlalu panjang batangnya sehingga akarnya terlambat tumbuh. Ini akarnya menjadi besar, tumbuhnya nih di atas sudah. Nah, kalau yang ini yang kita tanam kembali, sangat ideal ini. Tapi sayang, kenapa? Karena sudah bagus. Ini cabangnya sudah 1 2 3 4 5 yang ini, ya kan? Nah, saya kembali lagi ke sini. Ini materi yang menurut saya kurang ideal. Ya, dianggap aja ini salah nanam. Kenapa? Karena ini terlalu panjang. Batangnya terlalu panjang sehingga akarnya ini lama. Turunnya lama dia. Jadi akar ini akibat dari pada saat ini kita pruning. Pada saat ini kita rempes, sobek tengahnya, tarik ke bawah, shoot. Shoot. Pada saat kita pruning begini ini, maka dia akan mengeluarkan cabang baru. Kalau kita habiskan, maka kita akan buktikan sama teman-teman semua. Ya, inilah hasilnya pada saat batang terlalu panjang, hasilnya kurang cantik, ya kan? Kenapa kok kurang cantik? Ya, karena memang tidak ideal. Batangnya sudah tinggi sementara akarnya belum keluar. Ya. Kalau ini batangnya belum tinggi, tapi akarnya sudah bergelantungan. Nanti kita dekatkan lagi. Saya mencoba untuk pruning ini dulu, ya. Semakin ini habis, teman-teman, batang ini habis, daunnya, maka daun ini akan bermunculan di sini cabang baru 1 2 sampai 8 ya, sampai 8 ya Mas Bro ya. Kalau perlu nih sampai 6 saya. Kalau perlu. Kalau dibutuhkan untuk lebih kecil lagi, saya memang pertahankan di ini, di 6.
Saya kira sudah cukup ini ya. Tua gapat mah 6. Oke ya. Kita kembali lagi di pembahasan ini. Maka daun yang ada di atas ini akan segera mengecil. Kenapa? Karena tutup kelopak daun yang ada di sini akan terserap ke akar. Nah, akar inilah yang nantinya akan terus menjalar ke bawah sehingga akar ini menutupi batang intinya. Jadi kalau sudah menutupi batang intinya maka akan tersen lebih besar, gitu ya. Maka di sini akan keluar tunas baru, akan bercabang seperti ini. Nah, untuk mendapatkan cabang yang seperti ini, teman-teman, ini tinggal sudah di pruning aja. Jadi ini tidak ada potongan sama sekali. Mohon maaf, saya dekatkan ya. Nih, dia tidak ada potongan sama sekali. Dia bercabang dengan sendirinya. Kenapa? Karena ini yang tengah. Yang tengah ini, teman-teman. Nah, yang tengah ini sejak awal memang sudah kita habiskan daunnya. Ini sudah waktunya pruning saya. Kenapa? Karena daunnya sudah kecil, sangat kecil ya. Akar yang bawah ini awalnya adalah ini menanamnya terlalu tinggi saya. Jadi mengambil jaraknya pada waktu nanam pertama kali sama halnya seperti yang ini. Jadi yang ini nanam yang kurang ideal menurut saya, maka akan jaraknya terlalu jauh begini ya. Ini akarnya terlambat, dia akan turun. Nah, idealnya nanti saya akan mendapatkan akan lebih bagus. Kenapa? Karena bahan-bahan ini akan jauh lebih bagus. Kalau ini kita ambil tes, cuma sayang ini kesukaan nyonya saya. Nyonya aku seneng kayak gini. Kenapa? Karena cabangnya sudah ini, akarnya nanti akan turun sampai ke bawah. Dan alhamdulillah ini cantik memang ya. Ini nyonya sangat suka dan dia selalu merawat ini. Dan ini alhamdulillah ini ya menurut saya belum ideal. Kenapa? Karena di sini akarnya belum panjang. Ini kalau ini akarnya di sini panjang, Mas Bro. Cantik. Nah, ini nanti yang akan bakal jadi ideal. Yang ini nanti akan ideal. Kenapa? Karena batangnya sudah besar bawah, kemudian akarnya sudah tumbuh sejak saya tanam di sini. Kenapa? Karena dia sudah bercabang. Karena sejak awal ini memang sudah di pruning, sudah dihabiskan daunnya, maka berkesempatan jauh lebih cepat dibanding sama yang lainnya. Jadi gitu teman-teman. Sobek tengahnya, tarik ke bawah, shoot. Sobek tengahnya, tarik ke bawah, shoot. Nah, coba lihat. Ini akan muncul lagi cabang yang baru di sebelah sini. Kalau sampai ini tumbuh dan cabang yang baru, maka di sini akan keluar lagi. Iya. Cantik pasti cantik. Kita habiskan lagi daunnya ya. Ini evaluasi Anda. Jadi biar Anda nggak salah pada saat merawat pandan itu. Sekali lagi, pandan ini jangan dibuang ya. Hasil rempesannya ini gunakan, direbus sekaligus untuk tubuh kita yang sehat, sekaligus kita buat semprot tanaman kita yang lain ya. Karena rebusan daun pandan bisa menjadi pestisida sekaligus pengkilat tanaman yang lain. Karena rebusan daun pandan dia bisa menghalau kutu, dia bisa menghalau ulat-ulat. Karena pandan tidak pernah dimakan ulat, tidak pernah dihinggapi kutu. Karena apa? Karena pandan baunya wangi. Kemudian kalau ini kita semprotkan ke tanaman kita, maka tanaman kita akan berbau pandan. Maka otomatis ulat dan kutu tidak akan hinggap. Kenapa? Karena biarpun bukan pandan, tapi kalau baunya wangi kayak pandan, maka tidak akan dihinggapi oleh kutu dan apa sajalah. Yang penting semprot dengan rebusan daun pandan. Itu tanaman Anda kalau bikin sehat. Sekaligus kita menyemprot diri kita sendiri. Bagaimana caranya? Ya, kita rebus daun pandan dengan 2 gelas air. Tapi kalau prosesinya mau banyak, nggak apa-apa. Misalkan 3 lembar daun pandan, maka kita buat takaran yang lebih banyak. Misalkan 6 atau 9 atau 12 atau
15, maka airnya tinggal kali lipatnya, ya kan? Sisakan separuh dari takaran. Maka itu sebagian kita minum untuk keluarga, sebagian kita semprot ke tanaman kita yang lain. Nah, saya kembali lagi ke sini, teman-teman. Ini akan jauh lebih ideal dibanding sama yang tadi. Kenapa begitu? Karena ini sejak kecil sudah di pruning dan sudah dipancing untuk keluar akarnya. Inilah cara evaluasi hari ini. Biar apa? Biar Anda tidak salah paham dan tidak gagal paham. Ikuti video saya sampai habis. Jangan sampai Anda sepotong-sepotong. Tapi like, share, dan komen. Juga subscribe ya. Oke. Jadi gitu teman-teman. Inilah pandan yang menurut saya lebih ideal dibanding dengan produksi sebelumnya. Kenapa? Karena kita semakin matang dalam menguasai secara keilmuannya, semakin paham dengan cara budidayanya, maka kita akan semakin cinta dengan tanaman kita, maka tanaman kita akan semakin indah pada waktunya. Bahasanya puitis ya. Oke, coba lihat nih, ya kan? Ini akan keluar cabang-cabang baru nih. Plenty ini cabang baru. Maka jadinya nanti akan seperti ini cabangnya. Ya. Saya sisihkan dulu. Nah, ini adalah menurut saya menanam sejak dini yang betul. Kenapa? Karena belum ada batangnya. Kalau belum ada batangnya kita sudah menanamnya, maka lebih cepat akan memancing keluarnya akar. Kenapa? Karena kita sudah pruning sejak awal. Jadi kayak gini nih, kita akan segera pruning sejak awal. Ini kita habiskan ini, daun ini. Mulai dari kecil sudah kita habiskan, maka akarnya akan muncul terlebih dahulu. Sebelum dia bercabang, maka akar kita pancing dulu untuk keluar. Maka sejak kecil dia sudah berakar, tunjang keluar, ya kan? Kayak beringin, jadi akar tunjangnya akan kalah dengan akar-akar serabutnya. Yes. Ingat caranya, ambil daun yang paling bawah, maka jangan gunting atau jangan potong dengan pisau. Sobek tengahnya, tarik ke bawah, sut. Gitu ya. Nanti akan keluar cabang. Oke. Kita sisakan. Nanti kita akan tunjukkan lagi bagaimana kelanjutannya ini. Ya. Ini sudah 1 2 3 4 5 6. Kita sisakan 6. Ini nanti dia akan berkembang lebih jauh lagi. Ya. Oke. Usahakan menanam pandan jangan yang berbatang panjang kayak gini. Ini kurang ideal. Yang ideal adalah seperti ini. Sebelum batangnya panjang, kita sudah pruning, maka akan merangsang akar keluar sekaligus akan merangsang cabang yang baru. Tapi jangan dipotong, ya. Kalau dipotong kurang ideal. Maka yang ideal ini. Jadi pandan ini tidak dipotong tapi dia sudah bercabang. Memang kalau ingin cepat bercabang ya dipotong, tapi itu salah. Kalau ingin mendapatkan cabang, kalau bonsai itu kan begitu dipotong dia akan bercabang. Tapi kalau pandan Anda potong, maka tidak bisa mengembalikan kambiumnya karena pandan kambiumnya tidak sekuat batang keras. Ya, oke. Gitu teman-teman. Mudah-mudahan pagi hari ini menjadi inspirasi Anda. Saya mencoba untuk kembali lagi menjelaskan pertanyaan-pertanyaan teman-teman. Bagaimana untuk membuat cabang pada pandan, bagaimana untuk membuat akar pada pandan. Hari ini sudah saya sampaikan. Mudah-mudahan ini semakin lengkap dan semakin jelas dari keluarga besar Shodiq Ismail. Saya minta maaf kalau ada kurangnya. Jangan lupa selalu kita bersama-sama menggali ilmunya Allah, ilmunya Tuhan Yang Maha Esa, untuk saling berbagi dan saling bermanfaat untuk siapa saja. Mudah-mudahan Anda selalu sehat walafiat, rezekinya banyak, lancar dan berkah. Kita ketemu lagi di
channelnya Sodik Ismail berikutnya. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.